Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semua kita mengetahui keduanya adalah wahyu yang merupakan panduan dan pedoman hidup bagi setiap manusia yang menganut agama Islam. Bahkan orang-orang yang tidak menganut agama Islam namun mereka berpegang dengan pedoman Al-Quran dan pedoman hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka pasti akan mendapatkan jatah dari kebahagiaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, panduan mendidik anak sesuai sunnah. Kita sampai pada poin tasmiyatul maulud wal kunyatut tayyibah, memberikan nama kepada anak yang lahir dan kunyah yang baik. Inna min huquqil ibni ala abihi an yuhsina ismahu. Di antara hak seorang anak atas orang tuanya adalah memberikan nama yang baik, memberikan nama yang bagus. Dalam ungkapan kita yang terkenal, apalah arti sebuah nama? Ya, ungkapan ini apabila ditinjau dari sisi syariat tidak sepenuhnya benar. Apalah arti sebuah nama? Tapi syariat Islam sangat memperhatikan yang namanya urusan nama. Ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya. Ya. Jadi orang tua ketika dia memiliki anak, hendaklah dia memilih nama yang baik. Ya. Dalam suatu hadis ini memang para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama kalian. Nah, hari kiamat dipanggil dengan namanya. Di dunia dipanggil hei tengil, jadi panggil tengil. Ceper katanya. Jadi panggil ceper. Allahu Akbar. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama kalian. Ya, perindahlah nama kalian. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, apa kata beliau? Inna tasmiyah, sesungguhnya pemberian nama, lamma kanat haqiqatuha ta'rifu syai' al-musamma, memperkenalkan seseorang yang diberikan nama. Apa fungsi nama? Memperkenalkan seseorang yang diberikan nama. Li'annahu idza wujida
wa huwa majhulul ism lam yakun lahu ma yaqa' ta'rifu bihi. Kalau ada orang yang di dunia ini tidak punya nama, maka pasti dia tidak dikenal. Makanya kita kalau tidak kenal orang, tahu dekaran ini, lah aku tahu nah, gua coba ngombe ciri-ciri dulu. Kan kita bertanya seperti itu, bagaimana rupanya, bagaimana karakternya, bagaimana cirinya. Tapi kalau kita sebut namanya, oh si fulan, oh saya kenal dia. Siapa namanya? Ali, oh saya kenal si Ali. Makanya orang Arab, apa kata orang Arab para jamaah? Likulli musamma min ismihi nasib. Ini bukan hadis, orang Arab yang punya ungkapan. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Setiap orang mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Makanya Nabi SAW nanti akan datang pembahasan Nabi mengubah nama sahabat yang tidak baik karena ada efek, ada pengaruh ikhwatul iman. Makanya Nabi kita mengubah nama yang tidak baik. Terlebih sekarang siapa? Buah hati kita, anak yang kita nantikan selama 9 bulan, dinantikan akan lahir, kemudian dia lahir, berikanlah nama yang terbaik untuk dia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ingin saya bahas lanjut dikit, saya ambil dari kitab Syekh Bakar Abu Zaid, At-tasmiyatu haqqun lil abd. Pemberian nama ini haknya seorang bapak. Misalkan ibunya berbeda pendapat dengan bapaknya, yang punya berhak siapa? Bapaknya. Ibunya pengen nama anaknya panjang, tapi bapaknya cuma satu suku kata. Yang berhak siapa? Bapaknya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, la khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Annal aba, seorang ayah, seorang bapak, ahaqqu bitasmiyatil maulud, lebih berhak memberikan nama bagi anak yang lahir. Walaysa lil ummi haqqu munaza'atih, dan seorang ibu tidak berhak untuk melawan dan menentangnya. Fa idza tanaza'a, kalau mereka berbeda pendapat, fahiya lil ab, penamaan itu kembali kepada siapa? Kepada ayahnya. Nah ibu-ibu, dia kanggo lawan semama adli urusan ini aja nah. Tima ada beralasan, aku ngelahiran, saya yang melahirkan katanya. Saya lebih berhak memberikan nama. Enggak, yang berhak itu adalah siapa? Ayahnya dan bapaknya. Kemudian sunnah datang dalam pemberian nama. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan 3 waktu disunnahkan memberikan nama. Tapi yang saya dapati dalilnya, mungkin keterbatasan ilmu saya cuma 2. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan tasmiyatul maulud yauma wiladatihi, diberikan nama pada hari dia lahir. Jelona sugul, hari dia lahir, hari itu diberikan nama. Yang kedua, kata Syekh Bakar Abu Zaid, tasmiyatuhu ila 3 ayyamin min wiladatihi, memberikan nama pada hari sampai 3 hari setelah kelahirannya. Memberikan nama sampai 3 hari setelah kelahirannya. Yang ketiga kata beliau, tasmiyatuhu yauma sabi'ihi, memberikan nama pada hari ke-7.
Samsul. Hari keberapa kemarin dikasih anaknya nama? Hah? Langsung. Deman Sugul. Wah Sugul. Langsung pas lahir, ada sunnahnya. Ya, dalilnya hadis Anas ibn Malik dalam riwayat Al-Imam Muslim. Wulida lil-lailata ghulamun. Pada suatu malam lahirlah seorang anak dari istriku. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Kata Nabi SAW, ini kata Nabi SAW, lahirlah seorang anak dari istriku pada suatu malam, kemudian aku berikan dia nama dengan nama bapakku Ibrahim. Malam itu dia lahir, langsung diberikan apa? Nama. Mayoritas para ulama, perhatikan para jamaah, mayoritas para ulama, jumhur mengatakan anak itu disunnahkan diberikan nama pada hari ketujuh. Tapi sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Hambali, kapan? Hari dia lahir, pas jelona sugulno. Tapi kalau jumhur ulama Syafi'i dan yang lainnya, hari keberapa? Hari ketujuh. Dalilnya kita baca hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yawma sabi'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan nama kepada anak yang lahir pada hari ketujuh. Hari keberapa? Hari ketujuh. Wa wad'il adha anhu wal 'aq. Kemudian juga mengakikahkannya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mau hari pertama dia lahir silahkan, kemudian juga hari ketujuh juga. Ya, ini yang lebih utama dalam madhab jumhurul ulama. Baik, kita lanjut kitabnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru al-ism al-qabih, rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang tidak baik. Nah, ini juga sunnah. Ya, ketika nama kita memiliki makna yang tidak baik, maka di antara perkara yang dianjurkan adalah merubahnya. Sebagaimana hadyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaddala isma Abi Bakr ibn Abdul Ka'bah ila Abdillah. Nabi SAW merubah nama salah seorang sahabat. Namanya siapa? Abu Bakar ibn Abdul Ka'bah. Jadi Abu Bakar ibn Abdillah. Kenapa para jamaah? Di antara nama yang diharamkan adalah nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah. Ismun mu'abbadun li ghairillah. Ini haram. Abdul Syams, Abdul Ka'bah, hamba matahari, hamba Ka'bah. Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Aliyin, Abdul Husain. Kalau Abdul Ali hukumnya boleh, karena Al-Ali di antara nama Allah. Jadi Nabi mengganti nama siapa tadi? Abu Bakar ibn Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Taib. Kemudian wa kana ismu Abdurrahman ibn Auf Abdul Ka'bah. Abdurrahman ibn Auf nama aslinya Abdul Ka'bah. Diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Tapi kita hebat para jamaah.
Abdurrahman panggil Mang katanya. La ilaha illallah. Syamsul Iqbal dipanggil Ibeng. Luar biasa. Pokoknya kita orang-orang ini nama-nama orang bagus. Syamsul Iqbal, matahari yang datang. Itu artinya para jamaah. Lagu jadi panggil apa? Ibeng. La ilaha illallah. Abdurrahman ya dipanggil Mang dan dirubah. Baik. Jadi asal nama Abdurrahman ibn Auf itu siapa? Abdul Ka'bah. Wa badala ism Asiyah bint Thabit ibn Abil Aqlah fasammaha Jamilah. Nabi juga merubah nama salah seorang sahabiat bernama siapa? Asiyah, wanita yang bermaksiat. Kalau Asiyah dengan sin itu wanita salihah. Istrinya siapa? Hah? Asiyah. Siapa sih? Firaun. Nabi ganti nama Asiyah menjadi Jamilah. Makanya perlu kalau nama bahasa Indonesia ini kita pastikan dulu siapa namanya. Asiyah dengan shad berarti wanita yang bermaksiat. Baik. Kemudian kata Syekh, wa qala alaihi salatu wassalam. Dan kisah yang lain, antum pernah dengar nama tabi'in Sa'id bin Musayyib? Nama bapaknya ya Hazn. Namanya siapa? Hazn. Dia bercerita, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian ditanya, siapa namamu? Hazn. Kemudian, bal anta sahlud. Kata Nabi, saya ganti namamu dengan nama Sahal. Apa arti Hazn? Sulit, sekat, ya, itu artinya. Kemudian Nabi ganti namanya dengan apa? Sahal, mudah. Apa kata jawaban bapaknya? Aku tidak mau merubah nama yang diberikan oleh bapakku. Aku tidak mau merubah nama yang diberikan oleh bapakku. Kemudian apa kata Sa'id Musayyib? Fama zalatil huzunatu fina. Senantiasa kesulitan itu bersama kami. Dari sini makanya orang Arab mengatakan setiap orang itu memiliki bagian pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Baik. Nabi SAW mengatakan, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Tapi kalau kita tawarin orang namain terlalu banyak, Ustaz. Ya, terutama ibu-ibu milean gati nang kayak ini. Ai dalui aran Abdullah Ustaz. Sabol. Padahal para jamaah kita tahu Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Sekitar 300 sahabat namanya Abdullah. 300 sahabat yang namanya Abdullah. Ini menunjukkan nama ini sangat luar biasa. Bukan nama yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Nama yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita ini nyari satu yang keren didengar, yang keren dipanggil. Ya. Oh ini coba Ustaz, arah hilain ke katanya. Ini sering orang minta, Ustaz saya punya anak, tolong minta nama-nama, kasih ini. Ya.
arak keselainan, arak si bau peloan. Allahu Akbar. Kemudian para ulama mengatakan setelahnya nama yang mengandung ta'bid, nama yang mengandung penghambaan kepada Allah. Abdul Malik, kemudian Abdul Jabbar, kemudian Abdul Quddus, dan nama-nama Allah yang lainnya. Ini kan banyak ini para jamaah. Tinggal dipilih aja 99 nama itu. Abd. Tapi kita ini luar biasa, pemilihan ganti para jamaah. Ya santar istamilihan. Baik. Jadi mau Abdullah, nama kita ini yang membedakannya nama bapaknya para jamaah. Makanya Allah katakan ud'uuhum liabaihim. Panggillah mereka dengan menisbatkan kepada orang tua mereka, ayah mereka. Itu pembedaannya. Anak itu dinisbatkan kepada bapaknya. Itu yang jadi beda. Sekarang kan kita ini aneh-aneh nama kita. Jadi itu yang menjadi perbedaannya. Andika siapa nama lengkapnya? Hah? Andika saja. Bin. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Setelah itu baru memberikan nama dengan nama para nabi dan para rasul. Jadi baru kita pilih para nabi, nama-nama para nabi, Ilyas, wa Idris, wa Nuh. Ini boleh. Baik. Kemudian kita lanjut dulu baca hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasammau bismil anbiya. Berikanlah nama dengan nama para nabi. Berikanlah nama dengan nama para nabi. Ya tinggal antum buka, tidak berketahuan tiba ustaz para jamaah ini. Tidak perlu antum nanya ustaz dulu baru cari nama. Buka nama nabi itu. Dan Rasul berapa yang kita disebutkan namanya? 25 itu. Kalau coba selain luwi apa dipilih nana? Bahsabol. Banyak 25 pilihannya. Yang kita pakai 99 nama Allah itu juga banyak. Cuman awalnya saja yang sama, abd. Banyak sekali. Wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah bin Abdurrahman. Wa asdaquha, nama yang jujur, Harith wa Hammam. Ini nama yang bagus juga, Harith Hammam. Nama yang paling jujur kata Nabi SAW. Wa aqbahuha harbun wa murrah. Yang paling jelek harb, perang, murrah, pahit. Pahit. Kemudian warwa Sa'id bin Musayyib an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Kisah yang tadi dari Sa'id bin Musayyib, dari bapaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masmuk?" Siapa namamu? Qala Haznun. Nama saya Hazn. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal anta Sahlun." Namamu siapa? Sahal. Ini juga nama yang bagus para jamaah.
Nama salah seorang sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kasih nama anak kita Sahal. Ya, faqala la ughayyiru isman sammani abi. Aku tidak mau merubah nama yang sudah kedung dikasih sama orang tua saya. Wah, apa molang malik dengan tua telah ini? Wah, akekah itu. Ya. Jadi ketika antum dirubah nama nggak perlu akekah lagi. Ya. Cuman nama yang tidak baik kandungan maknanya perlu untuk dirubah. Misalkan ya dikasih nama Nar. Nari ya. Ya misalkan siapa namanya Nari. Apa artinya? Api para jamaah. Neraka. Allah musta'an. Makanya ikhwatal iman, perhatikan nih. Di antara nama yang haram ya, memberikan nama dengan nama-nama syaitan. Perhatikan nama-nama syaitan ini para jamaah. Khinzab, ini nama setannya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Khinzab walhan wal a'war, kemudian wal ajda'. Ini nama-nama syaitan kata Ibnu Qayyim. Kemudian juga kata Syekh Bakar Abu Zaid, di antara nama yang haram memberikan nama anak kita dengan nama-nama berhala yang disembah oleh orang kaum musyrikin. Al-Lat wal Uzza, Isaf, Nailah, Hubal. Al-Lat wal Uzza, kemudian Isaf, Nailah, Hubal. Ini diharamkan kata beliau. Baik, kita lanjut baca kitabnya. Qala Ibnu Battal, qala Ibnu Musayyib, fama zalat fina al-hazunatu ba'du. Maka senantiasa kesulitan itu terus berada pada diri kami setelahnya. Kesulitan itu terus berada pada diri kami setelahnya. Kenapa? Bapak beliau radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ketika ditawarkan nama yang baru oleh Nabi SAW, namun beliau menolaknya. Nah, para jamaah ya, yang aneh-aneh nama kita ini rubah. Baik. Wa qala Ibnu Battal fihi anna al-amra bi tahsin al-asma. Hadis-hadis ini menunjukkan perintah untuk memperindah nama. Ya, sesuai dengan urutan yang tadi. Nama Abdurrahman, Abdullah. Kemudian nama para bukan. Nama penghambaan kepada Allah. Baru nama para nabi. Baik. Wa bi taghyiril ism ila ahsan minhu, dan merubah nama ke nama yang lebih baik. Laisa 'alal wujub, ini tidak wajib, bal istihbabu dzalik, itu hanya sebatas bersifat anjuran, tidak wajib ngerubah. Buktinya Nabi tidak memaksa siapa? Sa'id, ayahnya Sa'id bin Musayyib yang namanya Hazan. Sulit itu. Ya. Tidak dipaksa, dibiarkan namanya Hazan. Tapi Nabi SAW menawarkan. Ini menunjukkan istihbab, hanya sebatas anjuran. Andika bisa dirubah namanya. Ya.
Nama hijrah, karena lagi kerennya ngetren. Nama hijrah. Andika sama dengan nama hijrah. Nah, ya, Abdurrahman misalkan. Iya, tidak ada masalah para jamaah. Meskipun akta antum sudah nama antum Andika, ya tidak ada masalah. Tapi ganti dengan nama yang baik, agar nama kita termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kemudian berikan nama dengan nama orang-orang yang soleh. Orang yang paling soleh setelah Nabi siapa? Para sahabat. Nah, tinggal kita buka, ya, kitab-kitab sirah. Berapa jumlah para sahabat Nabi? Banyak sekali para jamaah. Ada kitab Syiar A'lamin Nubala, ada kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah lil Imam Ibnu Hajar, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini kitab-kitab yang isinya full terjemahan tentang para sahabat. Cari nama-nama mereka. Ya. Kan banyak sekali. Disebutkan oleh Abu Zur'ah, ya, dalam sebuah hadis, berapa jumlah sahabat? Kata beliau, Nabi ketika ditanya, qabada Rasulullah SAW an mi'atin wa alfin wa arba'ata asyara alfan, 114.000. Itu yang disebutkan. 114.000, ya, tinggal dicari itu kan nama mereka itu. Nama-nama para sahabat. Baik. Kita lanjut baca kata Syekh, wa kadzalikal asma' allati fiha tazkiyah. Nah, juga ini diantara nama yang dimakruhkan, nama yang mengandung tazkiyah, rekomendasi buat diri sendiri. Ya, nama yang mengandung rekomendasi. Contoh, kata Syekh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Zainab kanat ismuha Barrah. Zainab nama aslinya adalah Barrah. Apa arti Barrah? Wanita berbakti. Wanita apa? Berbakti. Faqila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah SAW Zainab. Maka dikatakan, apakah dia, ya, memberikan rekomendasi kepada dirinya sendiri? Maka Nabi SAW merubah namanya menjadi Zainab. Begitu juga ada salah seorang sahabiyat namanya Juwairiyah, nama aslinya Barrah, dirubah menjadi Barrah. Juwairiyah asal aslinya Barrah dirubah menjadi Juwairiyah. Apa arti Barrah? Berbakti. Ini nama yang mengandung tazkiyah, rekomendasi buat diri sendiri, sanjungan kepada diri sendiri. Dan ada nama-nama lain yang dimakruhkan juga para jamaah. Contoh, ini sebagai contoh saja. Nama yang mengandung arti keberkahan, kebaikan, atau yang menimbulkan rasa optimis. Ini juga nama yang dimakruhkan. Apa para jamaah? Mengandung keberkahan, kebaikan, atau mengandung rasa optimis. Baik, kita sebutkan di antara dalilnya. Baik, kita baca dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian namai hamba sahaya atau anak kalian Yasaran.
wala rabah, wala najihan, wala aflah. Jangan kalian kasih nama anak kalian atau budak kalian apa namanya? Yang pertama yasar, kemudahan. Kemudian rabah, keberuntungan. Kemudian juga seperti nama Nafi'. Apa arti Nafi'? Yang bermanfaat. Aflah, yang beruntung. Ini juga nama yang dimakruhkan. Kenapa para jamaah? Para ulama menyebutkan alasannya, ya, karena nama ini ketika orangnya tidak ada yang dipanggil akan menimbulkan ganjalan dan sesuatu di hati. Contoh, mana aflah, mana yang beruntung? Tidak ada si aflah, tidak ada keberuntungan. Seolah-olah mendoakan tidak ada keberuntungan kalau dia tidak ada. Mana nafi'? Ya, mana nafi'? Tidak ada nafi', tidak ada yang bermanfaat. Nah, ini nama-nama yang dimakruhkan karena apa? Menimbulkan ganjalan di dalam hati ketika orang yang dipanggil itu tidak ada. Paham kenapa para jamaah ini? Ya, nama yang mengandung tazkiyah nggak boleh. Ya, namanya khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Ini nama yang mengandung tazkiyatun nafs. Baik. Kemudian kita baca kata Syekh, wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah anna lil asma'i ta'siran fil musammayat. Bahwasanya nama-nama memiliki pengaruh kepada yang diberikan nama. Walil musammayati ta'sirun ala asma'iha fil husni wal qubh. Dan yang diberikan nama juga ya memberikan pengaruh kepada nama-namanya dari sisi kebaikan dan kejelekan. Wal khiffati was thiqal, dari sisi keringanan dan kesulitannya. Kama qila qul wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu illa faqqarat fi laqabih. Kata Ibnu Qayyim ya melantunkan bait syairnya, betapa jarang qallama, betapa jarang matamu memandang kepada yang memiliki laqab, illa wa ma'nahu in faqqarat fi laqabih. Padahal jikalau dia fikirkan di dalam laqab tersebut terkandung sebuah makna. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jangan kita mau dikasih gelar yang tidak baik. Ya. Dan perlu kita ingatkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah juga kita pakai kunyah. Sunnah juga pakai apa? Kunyah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara main-main ini para jamaah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan nama dengan kunyah. Bahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada anak kecil. Anak kecil ini boleh dikasih kunyah. Anas bin Malik punya saudara kecil, dikasih kunyah sama Nabi dengan Abu Umair. Dia punya burung kecil, dimainkan. Ya, dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Anas bin Malik? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi itu manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Aku punya saudara kecil, Nabi suka manggil dia dengan nama Abu Umair. Nabi datang apa katanya? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair
wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh sang anak kecil, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu. Maka di sini para ulama mengatakan kunyah itu ya boleh diberikan kepada anak kecil. Paham para jamaah? Ya, boleh memberikan kunyah dengan nama anak yang paling besar. Ya. Kemudian juga boleh diberikan kunyah dengan nama anaknya yang lain, tidak harus yang paling besar. Ini juga boleh. Anak kita yang paling kecil, yang tengah, mana-mana silahkan, boleh. Ini semua adalah ada dalilnya. Tapi karena ini kesempatan yang sempit, bukan pembahasannya pula, ya. Tapi inti pembahasan kita adalah bagaimana kita memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Baik. Wa kana Iyas ibn Muawiyah rahimahullah wa ghairuhu yara syakhsa fayaqul yanbaghi an yakuna ismuhu kaita wa kaita fala yakad yukhti. Jadi Iyas ibn Muawiyah ini orang yang diberikan kelebihan para jamaah. Kalau dia ngelihat orang, dia bisa mengatakan yanbaghi, seharusnya nama orang ini fulan fulan. Namun ketika ditanya, orang itu hampir tidak pernah salah. Kenapa? Bisa dilihat dari face-nya orang. Oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Kenapa? Dia tahu dari face wajahnya. Makanya sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, nama itu punya pengaruh pada orang yang diberikan nama, dari sisi kebaikan dan kejelekannya. Subhanallah, ini besar pengaruhnya. Wa sa'ala Umar bin Khattab rajulan an ismihi. Umar pernah bertanya kepada orang tentang namanya. Faqala jamrah. Apa arti jamrah? Langas. Bara api. Faqala wa masmu abik, siapa nama bapakmu? Syihab, api. Faqala mimman? Qala minal khirqah. Qala famanziluka? Qala bahratun nar. Qala fa aina maskanuka? Qala bidhati ladha. Qala idhhab faqad ikhtaraka maskanuka. Fadhahaba fawajada al-amru kadzalik. Subhanallah. Lihat kisah Umar ini para jamaah. Siapa nama bapakmu? Syihab, katanya. Api. Umar bertanya kembali, dari siapa? Dari Hirqah. Ini semua api semua, ini maknanya sama, api semua. Umar kembali bertanya, di mana tempat tinggalmu? Bahratun nar, samudra api, katanya. Nama tempatnya. Umar kembali bertanya, di mana rumahmu? Ya, Zat Lazza. Fa'anzartukum naran talazza. Zat lazza. Ini semua maknanya api yang menyala-nyala. Apa kata Umar? Pulang kamu sana cepat, rumahmu sudah terbakar, katanya. Ternyata pulang-pulang betul rumahnya hangus terbakar. Ya. Makanya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, inilah pentingnya pembahasan tentang apa? Tentang namanya. Akan datang insyaallah taala pembahasan berikutnya dari Syekh ini, pembahasan sedikit tentang kunyah. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Silakan azan dulu. أشهد أن لا
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Ana mau kasih nama buat anak ana Ammar atau Ataur Rahman Burhanuddin. Bagaimana, apakah baik? Nah, Ammar nama yang baik, nama salah seorang sahabat yang minas sabiqin al-awwalin, yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam, yang berjuang di awal-awal Islam sampai ibundanya dibunuh ya oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian adapun yang kedua, Ataur Rahman Burhanuddin, mungkin nama bapaknya Burhanuddin ini ya. Maka perlu diperhatikan para jamaah, di antara nama yang makruh itu ya at-tasmiyah bil asma'il murakkabah, memberikan nama dengan dua suku kata, seperti Muhammad Ahmad, Muhammad Said. Ini dimakruhkan. Kenapa? Satu, ya, karena ini tidak pernah terjadi pada hadis salaf. Nama-nama yang terdiri dari dua suku kata itu adalah nama-nama yang mengandung at-ta'bid, penghambaan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Jabbar, itu aja. Rata-rata nama para sahabat itu apa? Satu kan? Sahal, Umar, Abdullah, Abdul Rahman, Hanzalah, Sa'ad. Iya. Dan yang lainnya, Utsman, Ali, nama mereka. Ya, Ahmad Ali. Kita saja yang menggabung dua nama. Maka ini hukumnya apa? Adalah makruh. Baik. Benarkah Pak Ustadz memberikan awalan nama dengan nama anak Muhammad itu sunnah? Ya sunnah kalau namanya Muhammad saja. Tapi kalau digandengkan dengan nama yang lain, ini makruh sebagaimana disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid. Dan ini yang realita yang banyak. Ya. Muhammad ini sampai 3 suku kata. Ya.
Ikhwatal iman azani Allah wa yakum, kalau ingin Muhammad ya cukup Muhammad. Kalau mau Ahmad cukup Ahmad. Sudah selesai. Nanti membedakan kita dengan siapa? Ayah kita. Itu saja. Nah, karena di antara yang sunnah itu menamakan anak dengan nama para nabi, dan nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, adakah memelihara kucing ini meniru Abu Hurairah? Karena ramai pembela kucing membiarkan beraknya di rumah jiran, sedangkan Abu Hurairah nak selamatkan anak kucing saja. Ya, jadi kita katakan ikhwatal iman, boleh bukan sunnah. Ya. Kalau sunnah, seluruh para sahabat dong melihara kucing. Tapi hukumnya apa? Boleh. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti tetangga. Ini harus diperhatikan juga. Jangan-jangan karena sebab ini kita melakukan dosa besar. Kenapa? Mengganggu tetangga, dosa besar, ikhwatal iman. Mana dalilnya? Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, ketika Nabi ditanya, "Inna fulana yuzkar min kasrati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha illa annaha tu'dhi jiranaha bilisan." Fulanah rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, cuman suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Hiya finnar. Dia di mana? Di neraka. Ancaman bagi orang mengganggu tetangga. Maka jangan sampai kucing kita biarkan bebas kemana-mana, kemudian apa? Sampai mengganggu tetangga. Ya, berak di rumah tetangga. Ini kan menjadi masalah. Nah, maka oleh karena itu hukumnya boleh, tapi jual beli kucing hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah termasuk larangan ketika memberi nama saya pertama namanya Ali, yang pertama namanya Ba, yang namanya Sa. Allah. Dikasih nama huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Jadi ikhwatal iman ini kan ini nggak ada dalilnya kalau ini. Cari yang sudah jelas dalilnya. Ini terkadang kita ini memusingkan diri dengan sesuatu yang nggak ada dalil. Iya, cari sesuatu yang nggak punya dalil, akhirnya butuh bertanya. Dalil yang sudah jelas nggak perlu bertanya. Jelas Pak Irfan? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jadi mau nama alif, ya, dari kata ulfa, kelembutan, orang yang lembut, alif. Alif tapi bukan alif ba ta sa. Kalau itu huruf hijaiyah itu. Nah, wallahu taala a'lam. Dan hadir ahli usul ruan ini. Oh no, ini kemudian dekat dulu. Ini Bang, Samsul Iqbal. Bagaimana cara punya sahabat kemudian misal Abu Bakar, Ya, tidak ada masalah. Boleh memberikan kunyah anak kecil, boleh apa tidak? Ya kan boleh, dalilnya tadi. Nabi manggil anak kecil, saudaranya Anas bin Malik dengan kunyah siapa? Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Boleh, Abu Mikdad. Nah, Allah Ta'ala ta'ala Kali Wasallam. sunnah memberikan anak nama pada hari ketujuh. Dalam bagaimana jika anak itu lahir sebelum waktunya atau belum sempurna, terus kemudian dia meninggal dunia, apakah perlu diberi nama dan diakikahkan? Baik. Jadi pertanyaannya, apakah ya boleh memberikan nama
untuk anak yang sudah meninggal dunia. Baik. Jadi saya akan bacakan fatwa beberapa ulama di sini. Saya akan bacakan fatwa Syekh bin Baz. Ya, antum perhatikan fatwa ini. Apa jawaban beliau? As-sunnah an ta'uqqa anhu syatain. Idza sara zakaran ta'uqqa anhu syatain. Hadza huwal afdal. Wa hiya sunnatun laysat biwajibah. Engkau mengakikahkannya dengan 2 ekor kambing kalau dia lelaki. Ini yang lebih utama. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Fa idza tayassara laka dzalik, kalau engkau sanggup melakukannya dan mudah bagimu, fa huwa afdalu laka, itu lebih utama. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW mengatakan kullu gulamun murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Maka kalau dia sudah lahir, maka sunnah juga bagi dia untuk diakikahkan dan ya wa yuhlaqu wa yusamma, ya dicukur kemudian diberikan nama pada hari ketujuhnya. Tapi kalau kita mengatakan pada pendapat yang pertama, hari pertama itu juga sunnah, tidak ada masalah. Misalkan lahir dia, hari kedua meninggal dunia, atau begitu dia lahir meninggal dunia, kata para ulama juga sunnah bagi dia untuk mengakikahkannya. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Sunnah, tidak wajib. Kalau dia mampu, kalau dia mudah bagi dia. Ada ruginya di akikah? Rugi tidak akikah kira-kira? Coba ketahuan juga ini. Rugi tidak akikah apa ende? Oh, ende. Oh, bende ya wajari wah. Ya, kalau nggak rugi akikah. Ya, tapi hukumnya juga dikatakan sunnah, kata fatwa Syekh bin Baz. Nah, wallahu taala alam. Makanya dalam madhab Syafi'i dan Hambali, apa kata mereka? Tabda'ul aqiqah anil maulud min tamamin fisalihi. Akikah itu sudah disyariatkan bagi yang lahir ketika dia sudah sempurna keluar. Akikah itu dimulai ketika anak lahir itu sudah sempurna keluar dari ya perut ibunya. Itu dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Wallahu a'lam. Oke, ini juga kah? Nama yang dicintai laki-laki yang berhormat Allah. Nah, kalau para wanita tidak ada dalil secara spesifik tentang nama yang paling utama. Tapi ya ada wanita-wanita yang hebat di dalam agama Islam. Wanita-wanita yang utama. Ya. Fatimah, Khadijah, Asiyah. Kemudian juga siapa? Maryam. Ada yang mengatakan Maryam yang paling utama, ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Fatimah, ya. Tapi dalam madhab jumhur didukilkan oleh Imam Nawawi anna Maryam Siddiqah, ya, dia adalah yang paling utama. Tapi dia bukan seorang nabi, karena tidak ada nabi seorang wanita. Ya, Khadijah, Asiyah, Maryam, Fatimah. Dia juga mengatakan siapa? Aisyah. Ini wanita-wanita yang mulia di dalam agama Islam. Ya. Jadi kasih nama anak kita Maryam. Sabol Maryam Ustaz. Gimana sabol? Ya, banyak Maryam, Khadijah, Asiyah. Nah, makanya dalam suatu hadis
Kata Nabi SAW, Sayyidatu nisa'il alamin, penghulu para wanita alam semesta, Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah. Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, wah. Karang saya juga. Yang tadi juga dianjurkan orang bukan namanya iqamah ya baik. Ini maknanya baik sudah, tapi dia kurang keren Ustaz. Hah? Maknanya baik tapi kurang keren. La ilaha illallah. Nah, maknanya baik tapi kurang keren katanya. La ilaha illallah. Jadi meskipun ya kurang keren tapi maknanya sudah baik, cukup sudah. Enggak perlu dirubah. Yang dirubah sama Nabi SAW adalah maknanya yang tidak baik. Nah, nanti keren tapi enggak baik kan juga masalah. Iya. Jadi jangan nyari kerennya saja, tidak nyari yang maknanya baik. Hah? Jadi kalau dia rubah nama yang baik menuju nama yang tidak baik, apalagi nama yang haram, maka dia berdosa. Nah, Allah Taala